Ini loh, ini orang-orang Kristen. Kalau yang tidak enak, pendeta yang suruh ngalami. Kalau saudara saya suruh berkati orang bahwa pasti akan jadi berkat, mau enggak? Mau, karena apa? Nah, karena bawa berkat kok, enggak bawa kematian kok, betul enggak? Saya bilang, lakukan. Saya sembahyang, kamu lakukan. Ya sudah, besok saja sih Pak. Nah, dulunya dia bilang, dah, anakmu. Anak saya kan ikut Denny. Saya bilang, Den, kamu mau enggak? Ada waktu enggak? Sana, lepasin. Dia bilang, besok saja sih Pak. Kenapa enggak sekarang? Aku mau sembahyang. Besok aja Pak. Ya sukamu. Dia ngomong sama Pak Samudi. Habis dia besok orangnya pulang, dia ngomong, waduh Pak, Om, malam ini orang itu mati. Lalu jam 11 sudah meninggal. Tapi sempat dibebaskan. Karena apa? Ibu ini takut ngomong sama suaminya. Pak, aku disuruh bisi, tapi aku tidak berani. Suaminya bilang, bisi dia. Saya sudah tanam. Ngomongnya gini. Karena ini firman Tuhan, saya kasih tahu, lakukan seperti itu. Ngomong persis. Dia ngomong sama suaminya, ya wis, aku yang bisi. Jadi dibisiin sama suaminya. Persis, tak. 1-2 jam kemudian bebas pulang. Jam 11 saya diberitahukan, terima kasih Pak, sudah berangkat. Selamat dah. Selamat, dia bilang, meninggalnya penuh dengan senyuman Pak. Nanti bakal ketemu di surga dah. Saudara tahu, itu keindahan anak-anak Tuhan. Maka dari itu saudara, kalau engkau sendiri tidak ngalami, engkau tidak akan percaya bahwa kehidupan di dalam dunia ini semuanya ada batas waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Dan jangan terlambat. Kemudian saya di sini, satu lagi ibu ini loh di depan ini. Ya nemui saya, dia bilang gini, Pak, terima kasih. Terima kasih apa? Wong aku ya ndak pernah ngasih apa-apa kamu. Omonganmu saya lakukan dan puji Tuhan Pak, ibu saya selamat. Karena dia menemuin saya pada waktu bulan April yang lalu, ibunya dibawa kebaktian dan dia berkata, Pak, tolong doakan saya. Ibunya masih jalan, masih sehat. Tapi pada waktu saya mau berdoa untuk ibunya, Tuhan bilang, tidak usah. Saya ya bilang, tidak perlu. Baca Alkitab, nanti kamu akan segera dibebaskan dan dilepaskan daripada segala penderitaan. Lalu ibu ini bilang, aku tidak bisa baca, aku buta huruf. Anaknya bacain. Anaknya di depan saya sih, ya. Tapi ya nakal juga anaknya ternyata. Tidak dibacai seminggu, tidak mau bacain. Males. Bayangin saudara. Tapi setelah seminggu, dia keluar dari kamar sembahyang, keluar, ibunya datang minta, seolah-olah ada dorongan minta dibacakan firman. Lalu dia ajak masuk kamar, duduk, dibacain firman. Setelah dibacain firman, dia ajak berdoa, minta pengampunan, minta kelepasan dan kesembuhan. Apa terjadi? Malamnya tidur mati. Seandainya tidak dilakukan, anak ini akan menyesal seumur hidup. Betul tidak? Karena kematian sudah menunggu, maut sudah menunggu, kebebasan Yesus sudah disediakan. Maka dari itu kita jangan main-main lagi dengan hidup ini saudara. Karena apa? Karena kita diperingatkan terus-menerus. Kalau perlu itu memang tiap hari saudara mesti mampir ke tempat Aryo. Lewat saja, sekedar lewat, lihat peti-peti ini.
Wah, rumah segitu gedene kok isine peti tok-tokan. Tidur di antara peti-peti. Tapi di situ justru peringatan Tuhan. Dan kalau saudara membaca firman Tuhan setiap hari, saudara selalu diingatkan pengorbanannya Yesus. Alkitab sudah berkata tidak ada seorang pun yang sanggup memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, padahal Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Yesus mati untuk saudara dan saya. Saudara pun wajib menyerahkan nyawa untuk saudaramu yang lain. Tetapi yang dituntut oleh Tuhan bukan untuk orang lain dulu, keluargamu. Di dalam satu keluarga harus ada orang yang berani dan mau berkorban, benar-benar menjadi seorang pendoa syafaat. Sebab Alkitab sudah berkata satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarga akan diselamatkan. Maka dari itu saudara, jangan nunggu orang lain harus berdoa untuk engkau. Engkau harus berdoa untuk keluargamu. Setiap hari hadapkan di hadapan Bapa, supaya saudaramu diselamatkan. Kasihan saudara. Karena ini firman Tuhan, makanya saya berikan ayat yang paling gampang. Yohanes 3 ayat 16. Itu adalah Tuhan Yesus berkorban untuk kita. Karena di situ dikatakan demikian Allah mengasihi si dunia supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus jangan binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Tetapi ingat 1 Yohanes 3 ayat 16. Gampang. Saudara harus ingat Yohanes 3:16, tapi saudara harus lakukan 1 Yohanes 3:16. Karena di dalam 1 Yohanes 3:16 di situ diperingatkan, karena Kristus sudah mati buat kita, menyerahkan nyawa untuk kita, maka kita demikian juga kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Yesus tidak menuntut saudara untuk isi dunia, untuk saudaramu sendiri. Sebab Yesus sudah mengangkut isi dunia, dan saudara harus berkorban untuk saudaramu. Maka dari itu saudara, firman Tuhan berkata, aku mengutus kamu pergi untuk menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Buah yang tetap itu tidak hanya di sini, tetapi di sana. Di sana. Tetapi untuk saudara tahu buah saya sudah mendapatkan buah di sana atau belum, saudara harus tahu selama di dalam dunia. Sebab kalau saudara mau tahu yang di surga, saudara tidak akan tahu. Tapi yang di dunia ini adalah tanda-tanda yang menyatakan buahmu tetap di sana. Baca di dalam Galatia 5:22. Kalau saudara mau mempunyai buah yang tetap di surga, saudara harus mempunyai dulu satu bukti di dalam dunia daging ini. Galatia 5:22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini buah-buah ini yang paling susah yang mana saudara? Yang atas atau yang paling bawah? Yang paling bawah saudara. Makanya ditaruh yang paling bawah. Karena apa? Karena penguasaan diri ini paling susah. Menguasai orang paling gampang, tapi menguasai dirinya sendiri paling susah. Kalau saudara mau tahu buah, kamu sudah nanam buah di sana yang kekal, yang tetap atau tidak, ini
manifestasi di dalam daging. Jadi kalau saudara dulunya selalu mementingkan diri sendiri, sekarang pentingkan orang lain. Itu kasih. Lah kasih itu apa? Coba baca di dalam 1 Korintus 13. Supaya saudara nanti pulang-pulang tanya diri dewek. 1 Korintus 13 ayat 4 mulai. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Loh, wah macam-macam. Ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak suka ketidakadilan, tetapi karena kebenaran ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kira-kira kasih buahnya satu loh. Kasih ini, buah kasih ini wih banyak. Sudah ada berapa kasih belum? Yang paling gampang, cemburu. Siapa yang tidak punya cemburu? Aneh lah. Orang yang tidak cemburu malah kasih. Saya dulunya paling protes ini sebab saya pencemburu. Saya dulu waktu kawin cemburunya luar biasa. Sebab saya dapat istri saya itu rebutan orang 7. Jadi saya sudah dapat, jadi dapatnya ini sulit. Jadi pikirku tak eman-eman, tak cemburuin, malah sengsara dia. Lalu Tuhan bicara sama saya begini, Yusa, kamu sudah 30 tahun menjadi orang Kristen, kok ternyata tidak pernah punya kasih. Saya bilang, yang benar dong Tuhan. Tidak kurang ajar saya. Saya sudah khotbah, sudah ngajar, belum punya kasih. Di mana letaknya? Saya bilang. Tuhan bilang, cemburumu gede gitu. Ya, tandanya kan orang cemburu kan cinta, betul tak? Cemburu itu cinta enggak? Betul, cemburu itu cinta, tapi bukan kasih. Kalau kasih itu tidak minta balasan, cinta itu minta balasan, itu cemburu. Nah, lalu saya bilang, loh kalau aku tidak cemburu sama istri saya, itu tandanya kasih. Iya, kenapa? Karena kamu percaya bahwa dia tidak akan berbuat meninggalkan kau. Kalau kamu cemburui, itu berarti kamu tidak percaya dia. Orang tidak kamu percaya itu sengsara. Karena terus hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Lalu saya tanya istri saya kalau cemburu sama kamu itu kamu senang atau menderita? Dia bilang, menderita. Aku sayang kamu, jadi kamu menderita. Karena itu bukan kasih, dia bilang. Kenapa? Lah mbok awasi terus kok. Bayangin. Oh, jadi kamu menderita? Iya. Bagaimana? Percayakan, aku tidak akan berbuat yang lain, yang aneh-aneh dan merugikan kamu, karena aku anak Tuhan dan aku sudah diberikan kamu, aku akan setia sampai pada akhirnya. Lalu saya bilang, oke, mulai sekarang tidak ada cemburu. Langsung dia bilang, nah gitu, dibuktikan dulu. Tapi dia pergi, pulang tidak tak tanyai. Kalau dulu telat sini ribut aku, pulang besok aku. Nah apa? Itu sekarang enggak. Dia pulang telat enggak tak tanya, tak tinggal tidur malah. Dia bilang, "Loh, kok enggak tanya?" "Loh, enggak cemburu kok." Percaya
Lah gitu dong. Aku gak usah kue curiga, aku nanti cerita dewe. Aku tadi mampir ke tempat Cici, aku dipulangke ini. Nah, toh tidak ada apa-apa deh. Dan nyatanya ya dia setia. Dan di situ saya belajar, saudara. Ternyata firman Tuhan harus kita lakukan. Dan untuk itu jangan saudara kira gampang. Susah. Mikir ini loh, yang sulit tuh ini. Paling berhalamu itu ini loh. Ini makanya saya bilang, saudara, kalau kamu jadi Kristen, kalau saudara tidak mau dipotong inimu, kamu sulit sekali menjadi Kristen. Sebabnya apa? Sebab Alkitab sudah berkata penguasaan diri itu buah roh. Dan itu paling sulit. Karena Yesus sudah berkata kalau engkau menjadi muridku harus sangkal diri. Berarti ini tidak boleh ikut-ikut. Padahal setiap firman Tuhan itu hampir tidak masuk akal. Nonsen. Bayangin saudara, orang koma, ibu itu bilang, Pak, dia sudah koma. Loh, saya bilang, kamu ngomong sama dia, loh koma, pikirnya saya ini tidak ngerti. Wong koma kok bisa ngomong. Bayangin saudara. Lah memang ilmu kedokteran itu sinting. Karena kedokteran bilang orang koma itu tidak bisa ngomong. Saya dulu juga begitu. Makanya pada waktu saya melayani di Jalan Darmo, kalau tidak salah, seorang Darmo ya, seorang ibu yang sudah koma, anaknya dokter, saya diundang, saya bilang, Tuhan, aku apa? Omongin ibu itu, suruh apa? Ngampuni. Dia pahit hatinya, sakit hati sama anak sama mantunya. Oh ya, saya ngomong, ibu dengar ya, saya ngomong gitu, anaknya dokter di sebelah sana, saya lirik mesem-mesemnya pilih wong edian. Nah, karena dia dokter pikirnya kok mau bisa ngomong. Lah aku ngomongnya ya enak, kayak orang ngomong biasa. Saya bilang, Bu, denger ya, aku ngomong sama kamu, tahu enggak? Kamu ini sakit hati, kamu cepat ampuni, lepaskan dirimu daripada ikatan ini, dan Tuhan nanti menjamah engkau dan membebaskan engkau. Kau diberi kesempatan untuk bertemu dan engkau akan pulang dalam waktu singkat. Ngucap syukur, udah berdoa, ngucap syukur. Saya doa, roh saya memberitahukan dia mau. Oke? Ucap syukur. Habis ini terima kasih terus. Udah. Ya tidak bangun, ya enggak. Jangan saudara kira bangun, enggak. Ya saya tidak peduli. Langsung saya bilang, sudah pulang. Anaknya bilang, sudah Pak, sudah pulang. Lah bagaimana? Enggak tahu, udah urusanku. Besok pagi-pagi ibune bangun. Infusnya dicopot, oksigennya dicopot, bangun duduk. Anaknya dipanggili, cucunya dipanggili semua. Kumpul, orang kaya raya. Kumpul semua. Kumpul. Aku minta makan. Wah, minta makan. Lalu anaknya kumpul semua lah. Anaknya satu bilang di sini, pikirnya gini, kemarin kan saya ngomongi sama mamanya mungkin belum ngerti. Dia ngomong gini, Mama sakit hati nih dibuang ya Mah. Baru ngomong gitu, ampuni ya Mah. Wah, baru ngomong gitu Mama bilang apa? Nggak usah khotbah ya. Apa yang kemarin pendeta itu ngomong, aku sudah tahu, makanya aku bangun. Dokternya melongo. Mama, tuh denger dia ngomong. Denger semuanya. Loh, Mama denger. Tidak denger, aku udah bangun. Baru dia percaya, ternyata orang koma itu kok bisa dijak ngomong ya. Nah, jadi nanti kalau jadi dokter-dokter
ngomong dianggap orang sinting sama dokter lain, jangan khawatir, bisa. Tapi jangan ngomong sama dagingnya loh, jangan ngomong sama kupingnya loh. Nggak dengar kupingnya. Kamu harus ngomongnya gini, Ibu, aku ngomong sama kamu, hai jiwa, dengar. Jiwa nih, jangan jasmani ini bocah ngomong gak denger. Tapi kalau jiwanya kamu ajak ngomong, ngerti, karena jiwa itu dia dalam dunia roh. Bangun ibunya, lalu dia cerita, aku sudah ampuni, semua harus jadi baik. Wah, dia khotbah sama anak cucu lalu bersukaria 1 hari, 2 hari, seneng-seneng, hari ketiga sudah ya. Lalu anaknya telepon, Pak, kok sayang sih Pak? Sayang apa? Mama bangun Pak, terus cuma 2 hari, kok tidak lama? Lumayan 2 hari ya. Wong pada waktu saya datang saya bilang, kamu sudah rela pulang? Sudah. Ini bangun lumayan, saya ngobrol ya toh, lumayan toh. Kok malah sayang-sayang loh, itu loh manusia. Dikasih sedikit minta panjang lagi dia tidak jatuh dosa. Ini hari Minggu yang lalu, saya sama anak saya Daniel. Senin saya mau berangkat ke sini. Minggu dipanggil. Dia bilang, Pak tolong sih Pak, adik saya ini laki, anak Tuhan, sekarang sudah bertobat lagi Pak. Kenapa? Dia murtad. Jadi setelah dia jadi anak Tuhan, kemudian ninggalkan gereja. Terus kenapa? Kecantol perempuan lain. Lalu dia kawin lagi, punya anak lagi banyak. Jadi istrinya 2. Kena stroke, sadar, terus dia bertobat. Waktu saya datang, sudah sembuh. Duduk dia. Saya bilang tiduran aja, enggak, saya mau duduk. Kamu sudah bertobat? Sudah. Kamu bingung enggak sekarang? Ya toh. Nah istrinya loro, anaknya pirang-pirang, bingung enggak? Dia mesem. Aku tahu kamu bingung toh. Kamu tahu enggak bahwa masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan? Ya Pak. Kamu terima Yesus, minta ampun, minta kebebasan saja. Sebabnya apa? Yang tahu kamu nanti jatuh lagi apa enggak? Kamu mampu enggak ngatasi ini? Betul Pak. Oke? Yuk, bayang. Kamu sembahyang. Tuhan Yesus, ampuni aku, dosa-dosaku. Aku sekarang sudah sadar, aku sudah meninggalkan Engkau berpuluh-puluh tahun. Sekarang aku bertobat, dan terimalah aku, ampuni dosaku, bebaskan aku Tuhan. Nangis sukacita. Saya bilang, oke, bye-bye. Saya tinggal pulang, cuma 5 menit, saya tinggal pulang. Anak saya bilang, piye Pak? Beres. Saya Senin berangkat sini, hari Rebu saya ditelepon istri saya. Yang Pak Iskandar sudah mati. Loh, mati piye? Ya wis bebas, dia bilang, mesem-mesem ketawa pulang, dijemput Tuhan. Saudara tahu. Kita tidak tahu umur kita masih berapa, saudara. Tetapi Tuhan tahu. Masa ini Tuhan sudah berkata apa? Waktunya sudah amat singkat. Kalau aku lihat mereka bisa selamat, aku bawa pulang. Karena apa? Waktunya sudah amat singkat daripada jatuh. Maka dari itu saudara, perhatikan. Engkau sekarang ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbuah. Tapi kalau engkau tidak gunakan, engkau akan menyesal selama-lamanya. Baca Alkitab, perhatikan, sudahkah aku berbuah? Damai, sukacita, sejahtera, lemah lembut, rendah hati, penguasaan diri. Itu harus 1 demi 1, saudara. 1 demi 1
harus dihasilkan. Jangan saudara takut kalau saudara bilang, loh Pak, saya baru punya buah satu. Tidak bakal ditebang kalau sudah punya satu. Sebab yang ditebang itu adalah pohon yang tidak berbuah. Biarpun satu, lumayan. Saya diajari Tuhan, saudara. Waktu Tuhan berkata, Yusa, kenapa aku bawa pulang orang-orang muda? Kenapa aku bawa pulang orang yang baru 40 tahun? Kenapa aku tidak tunggu sampai 80 tahun? Tuhan berkata apa? Kamu lihat pohon mangga. Kamu lihat buah mangga. Kalau buah mangga itu dibiarkan masak seluruhnya sampai mateng, kerap kali, bukan rontok, kerap kali dalamnya sudah busuk, ada ulatnya. Betul? Luarnya bagus, dalamnya busuk karena ada ulat. Tapi kalau buah mangga itu saya potong, saya ambil pas belum masak, masaknya baru mulai masak, ulatnya sudah jadi belum? Belum. Ulat itu jadi ulat, telurnya jadi ulat kalau dia sudah jadi masak. Dan Allahmu tahu, setiap anak Tuhan dalamnya itu isinya apa, itu Tuhan tahu. Kalau Allah lihat bahwa kalau ini ditunggu sampai tua nanti ulatnya muncul semua, terbuang. Lebih baik aku potong sekarang, tak rujak, enak. Aku dapat menikmati, dia tidak terbuang. Betul enggak? Dia menyenangkan hatiku. Kenapa? Orang-orang muda kerap kali aku ambil, karena aku tahu di dalam dirinya ada telur-telur ulat yang akan membawa kebusukan. Maka firman Tuhan berkata, ucapkan syukur dalam segala perkara. Tapi saudara kerap kali mengatakan, Tuhan kok tidak sayang? Karena saudara tidak tahu apa yang Yesus tahu. Maka dari itu ucapkan syukur. Siapa pulang dulu, Allah lebih tahu. Karena Allah mau jiwa-jiwa itu selamat dan jangan ada yang terbuang. Ini hidup kekristenan, saudara. Hasilkan buah yang tetap, supaya sukacitamu menjadi sempurna. Lakukan firman, perintah-perintah Yesus, baca Alkitab, lakukan. Kau akan menikmati sukacita yang tidak akan ada habisnya bersama dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Kalau ada orang tua di sini di mana anaknya sudah pulang lebih dahulu, dia kecewa dan menyesal, cepat minta ampun dan bertobat. Ucapkan syukur karena bapakmu itu punya rencana yang baik buat keluargamu. Karena dia tahu jangan sampai telur-telur ulat itu menjadi membusukkan buah-buah itu. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau memperingatkan kami supaya kami hidup jangan sia-sia. Waktu-waktu yang Engkau berikan ini Bapa amat berharga. Jangan sampai kami harus mengalami malapetaka lebih dahulu baru kami bertobat. Tapi ingatkan kami setiap saat Tuhan, supaya kami sadar bahwa Engkau Maha Tahu dan Engkau itu baik dan Engkau merencanakan yang terbaik bagi kami. Segala sesuatu yang terjadi atas diri kami supaya mengingatkan kami bahwa Engkau mengasihi kami. Kami sedang Engkau proses, belum matang, sehingga orang lain belum dapat menikmati roti yang enak itu. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau proses kami semuanya untuk menjadi roti-roti surgawi yang enak, yang orang lain akan dapat menikmatinya. Sekarang katakan saudara, maukah engkau dijadikan roti surgawi yang enak
dan akan menjadi berkat untuk orang lain. Untuk itu saudara perlu dipecahkan. Maukah kamu jadi air anggur yang dituangkan, supaya orang lain disegarkan dan dikuatkan? Relakah engkau menyerahkan nyawamu untuk saudaramu? Ataukah hanya engkau ingat dirimu sendiri, padahal engkau sudah ditebus oleh Yesus? Sekarang engkau berdoa, berbicara dengan Roh Kudus. Apa maunya Tuhan melalui Roh Kudus untuk saudara sebelum terlambat? Dia mengasihi engkau, saudara. Dia sangat menyayangi engkau. Dia tahu apa yang engkau butuhkan, dan dia tidak pernah membiarkan, tapi bayar dulu. Kasihi dia, maka segala keinginanmu akan dipenuhi oleh dia. Karena dia sudah berkata, kalau engkau menghasilkan buah-buahmu tetap, mintalah dalam namaku, pasti Bapa akan memberikannya kepadamu. Engkau demikian mengasihi kami, Tuhan. Engkau demikian sayang kami, Tuhan. Tapi kerap kali kami tidak mengerti. Tuhan, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami.